Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia dan yang ada di Middle East. Sambil cek hostnya aja. Selamat hari Jumat semuanya. Mana sih Husni gak datang-datang nih? Oke, selamat pagi Mbak dari kata selamat pagi dari Kuwait. Jumat Mubarak. Gimana kabarnya Qatar? Sambil dinas tipis-tipis ya. Mana sih ini? Mas Husni silahkan gabung Mas. Kita share-share informasi ke teman-teman yang ada di Indonesia, yang ada di Middle East. Diberitahukan teman-teman ya di grup WA grup atau di grup Telegram, hari ini insya Allah akan ada. Hari ini akan ada Zoom meeting ya dari Pak Imam untuk peluang kerja di United Arab Emirates. Oh, kangen kerja di Kuwait. Dulunya pernah di Kuwait ya? Husni. Assalamualaikum Mas Husni. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Tidur apa libur? Alhamdulillah masuk siang ini nanti. Oh, masuk siang. Kemana aja ini? Gimana bos, libur ya? Libur. Enak. Libur jalan-jalan ya. Kerja. Untuk siang aku Jan. Oh, masuk siang. Mm-mm. Kemarin yang pulang itu siapa? Si Rijal. Ya semalam Rijal itu cuman menyebut Berapa hari? istrinya. Berapa hari di Indonesia? 3 mingguan lah kira-kira.
Dia cuma Karena jemput istrinya. iya coba jemput istrinya, istrinya pengen sudah apply ke eh, MOH yang lokum ini, cuman belum ada ini kan, cuman jadinya istrinya mungkin mau dibawa ke sini mau buat coba nanti lokal rekrutmen gitu, Oh. kemungkinan. Atau Belum gini tahu. aja, kalau misalkan ya, kan proses perekrutan ini kan masih terbuka. Jadi nanti Mm, kalau misalkan tetap dapat jadwal interview, kan sudah apply tuh. mm-mm. Nah, jadi kan Sudah. sudah apply. Nah, nanti kalau misalkan jadwal interview bilang aja posisinya di Indonesia atau apa. Kalau misalkan lulus pulang lagi ke Indonesia gitu. Sampai turun visa terus pulang ke Indonesia terus berangkat lagi kayak gitu. Itu kan lebih aman juga. Ya mungkin nanti coba di ini dulu, fokusnya dia mau bawa istrinya dulu ke sini karena di sana sendirian sih, nggak ada saudara, nggak ada bapaknya, udah pada meninggal gitu kan katanya, jadi khawatir ya gitu. Oh, oke. Belum punya anak. Belum, pengantin baru kan dia kan, baru pas ke sini baru 6 bulan menikah mereka. Oh, iya 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 iyalah. Nggak apa-apa lah. makanya makanya nih bos, sekarang kamarku kosong nih, nggak ada penumpang, nanti bos pindah sini aja lah sama aku. Yuh. Mau akeh tinggi nih. Ih, enak aja ya. Nggak usah buangin lah. Oh, menyewa itu tukang apa namanya? Tukang apa itu yang buat ngilangin tuh? Inilah, nanti kita bisa main musik bareng di kamar. Emang emang kowe wis beli gitar? Oh, wis lah, gitar Mas Salon nih, Fender. Gitarnya Yamaha custom, wis. Yamaha Indo, ternyata Yamaha Indonesia bikinnya. Aduh, Diketawain Mbak Siti Ariani. iyalah. Iya, kamari Jadi kamari sih lah. Hah? akomodasi ini si Husni tuh banyak-banyak tingginya. Makanya aku takut mau main ke sana. Eh, Lah nanti dibuang lah sama tukang itu kan, ada infection kok apa namanya, insect control. Tapi enak nih tempatnya, mewah kayak hostel, malah itu tok yang masalah kasurnya doang. Buang aja nih kasurnya semua, orang sana tok beli yang baru semua. Nek aku pindah ke sana itu susah parkirnya, terus susah keluar. Ih, gampang ya. Nanti kalau udah sama harusnya sini udah banyaknya kosong sekarang. Yang penting apa, bilang ke Harisnya, gampang lah, bos lah nih. Parkirannya susah di sana itu. Sama keluar keluar masuk daerah situ nek Farwadia blok blok 6 blok 5 itu susah banget kalau wis apa namanya? Kalau pas waktu jam macet itu waduh berat. Nah, ya jangan jangan pas jam macet. Ya, soalnya kan sering-sering overtime aku. Nah, Sering overtime. nggak ada orang nih nanti nih, Jal sama istrinya kan kalau dapat. Ini kabarnya dapat itu nggak sih semuanya, belum jelas sih dapat allowance nggak sih, katanya infonya yang terkini itu semua yang lokam itu Mhm. mau keluarin allowance-nya semua, infonya terbaru. Tapi belum tahu juga ini. Terus maksudnya itu kontrak baru atau anak baru itu setelah setelah dari hotel langsung ke apa namanya dikasih allowance untuk housing atau gimana? Iya, jadi yang udah berjalan kan yang perempuan tuh. Perempuan itu Ya. sudah jalan semuanya. Nanti yang laki-laki juga akan sama gitu katanya. Meskipun Setelah meskipun sudah dapat gaji tetap itu bisa apply tinggal di luar gitu. iya, rencananya Midun Midun bilang seperti itu. Nanti rencananya semua tenaga lokam itu akan diberikan allowance baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nanti akan disarankan tinggal di luar itu. Ya Tapi lebih ini baik lah kalau 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 saya dikasih kayak gitu saya mau lah mendingan tinggal di luar. iya, makanya itu lebih baik. Tapi ini belum ada info lanjut ini. Nggak tahu nih, belum ada info lanjut. Terus ada kabar juga bos, katanya bener apa enggak ini? Si bos udah dengar kabar ini belum?
Katanya kalau untuk hostel private itu, Hmm. kalau untuk apa perorangan itu nggak akan bisa stay, nggak boleh tinggal, harusnya itu untuk keluarga, family, suami istri atau suami istri anak itu. Kalau untuk private sendiri itu sekarang lagi tidak boleh gitu. Yang pertama, yang kedua, kalau ministry mengeluarkan kita dari hostelnya ini, ya otomatis kan akan bergabung tuh. Misalkan single 4 orang itu kan, kayak gitu. Kalau kayak gitu harusnya kan boleh gitu kan, bukan cuman single person gitu kan. Gitu kan. Kalau 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 seperti itu tergantung dari harisnya. Tergantung dari haris. Hmm. Kalau harisnya ngasih itu ya nggak ada masalah. Kayak gitu. Apalagi apalagi kita kan sebagai tenaga profesional dan visanya 17 kayak gitu. Itu pasti akan dipertimbangkan. Kalau masalah perempuan kan nggak harus family kan bisa. Yang jadi Mm-mm. kan laki-laki. Tapi kalau laki-laki pun kalau kita visanya 17, soalnya kan dulu kan aku pernah ambil rumah tuh buat warung Mm. kayak gitu. Mereka itu lebih Mm. aman dengan visa kita apa KTP kita yang visa under Ministry of Health itu tuh mereka senang sekali kayak gitu. Oh, ya, berarti malah aman tuh ya. Ya aman. Ya kalau kalau saya pribadi sih mendingan lebih enak ya tinggal di luar. Ya makanya itu. Sebetulnya nih apa ya, di hostelku ini enak fasilitasnya, yakin. Ya pokoknya kayak enak-enak banget tuh di sini tuh. Eh, Kalau dari kalau Mbak Aina Sweet ini tanya, visa 17 itu khusus nakes saja ya, Pak? Bukan bukan khusus nakes. Jadi kita itu kayak PNS-nya kayak gitu. Semua semua yang bekerja di bawah kementerian, Mm-mm. baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, terus Kementerian kayak Pertahanan, orang-orang ekspatriatnya itu visanya tulisannya 17. KTP-nya under 17. Kalau misalkan private, kalau misalkan nakes pun perawat atau bidan yang bekerja di rumah sakit swasta, itu KTP-nya itu tertulis angka 18 kayak gitu. Jadi dibeda-bedakan kayak gini. Nah, ini ada tulisannya 17. 17. Sponsornya itu Kak kata ya. Punya saya malah 17 plus. Nih, Nah, ini angka 17 kayak gini. Kak kata ya. Gue ketok ya kan 17 ya. Jadi kita ya. kita kita kemanapun itu selama nggak ada apa namanya rekor yang jelek di Kementerian Dalam Negeri itu kita aman-aman aja kayak gitu. Dan visa 17 itu sangat dihormati kalau misalnya kita mau pinjam uang di bank kayak gitu ya, langsung kita malah di kamu mau berapa kayak gitu. Nah, aku Biasanya kemarin ditawarin, udah tawarin bank dari mana? sampai sampai berapa ya? Mau ngambil 1 miliar boleh nih, silahkan ya gitu. Ada ngambil banyak-banyak, aku Kamu bilang ngapa ditawarin itu? 20.000. KFH sudah nawarin aku, udah kemarin. Iya. Apa? Belum butuh, aku bilang kayak gitu, ngapa? Ya teman-teman kalau kita di sini tuh sudah dapat gaji seperti Mas Husni itu dan teman-teman yang lain itu kita nggak minta ke bank, kita apply apa bank itu aja mereka sudah mau nawarin gitu. Kamu mau utang nggak kayak gitu. Dan hutang itu tidak ada apa namanya bunganya itu sangat kecil, cuma 6%. Tidak ada misalkan nih kita ambilnya misalkan 500 juta kayak gitu. Nanti bayarnya paling 530, 520, 530 juta kayak gitu. Iya kecil banget emang sih ya. Cuma cuma 6%. Tergantung tahunnya gitu. Apalagi kalau potongan-potongan bank itu kan tidak boleh lebih dari 40% gaji kita. Misalkan kita gajinya 1.000 gitu ya. Jadi maksimal cicilan itu 400. 400 dinar per bulan dikalikan masa bulan pinjam bank kayak gitu. Kalau misalkan andaikan kita cicilannya 200 saja. 200 dikalikan 5 tahun. Berarti berapa?
Terus 200 kali Ya, 60, 6 kali 2, 60. 12.000. Iya. Kalau Itu 5 siapa tahun dulu Mas yang masa masuk? 60. 60 kali Itu 2, pada 12.000. ditanya tuh Mas Bidan Dwi Novita, biasanya yang nggak lolos interview itu banyaknya karena apa ya Pak? Nah, itu Terus kamu pengalamannya lah. Kalau kalau dari kamu pengalamannya dulu waktu barenganmu itu banyak yang nggak lolos itu gimana? Terus sampean sendiri waktu itu lolosnya itu bagaimana kayak gitu. kalau jadi kalau udah interview itu insya Allah sih banyak lolosnya ya, banyakan lolosnya. Yang penting teman-teman semua itu yakin. Punya Yang pertama, persiapan. yang kedua itu PD. PD dalam artian gini. Jadi ketika ditanya itu tidak cara-cara orang Jawa itu nggak gugup gitu loh, nggak bingung gitu kan, menjawab dengan seksama, tek 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 gitu. Jadi mereka itu merasa oh ini orang itu cakap ini berarti bisa mengerti apa yang saya tanyakan itu. Jadi nanti usernya itu akan melihat itu sebetulnya. Entah itu jawabannya betul atau tidak itu urusan nanti itu kan. Gitu kan bos bos. Ya gitu. Tapi yang penting Terus teman-teman tuh ada persiapan sebelumnya kayak gitu. mm, kalau yang nggak lolos itu biasanya mungkin ada kendala, mungkin faktor internetnya kah, ngadat kah gitu kan. Jadi pakai wifi tiba-tiba lampunya mati kah, jadi terputus. Nah kalau belum selesai maka user itu akan istilahnya yang mempending itu. Jadi untuk mengulang interview lagi ya kesempatannya itu akan sangat-sangat susah gitu kan. Jadi kalau teman-teman udah dapat interview itu mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dari waktunya, kemudian dari environment, artinya itu aman gitu kan, tenang suasananya, tidak ada yang mengganggu gitu kan. Kalau yang ambil lagi kerja ya cuti lah, ambil cuti gitu kan, 1 hari Ya, juga wajib. wajib itu. Karena nggak tentu, jadi kita waktu pas interview itu dikasih rank jamnya gitu kan. Jadi kalau pengalaman saya kemarin itu, saya nunggu interview mulai start di apa work apa namanya itu Microsoft Team ya, di Microsoft Team itu saya start standby HP itu dari jam 9 pagi. 9 Waktu pagi Indonesia. waktu interview, wah 9 pagi standby terus di room itu, belum dipanggil sama saya nggak enak makan coba. Saya sampai ngungsi ke tempatnya saudara saya yang dia ngekos sendirian. Saya izin 1 hari itu sama istri, pokoknya sebelum selesai jangan telepon, jangan apa gitu kan, jangan hubungi gitu kan. Nah teman-teman itu tek, tek, mode jangan ganggu semua ini handphonenya biar bisa dipakai buat itu kan. Siapkan charger, saya standby jam 9, saya udah jam 10 belum dipanggil, jam 12 adzan belum dipanggil, gimana nih sholat? Teman saya gini, udah sholat dulu aja, makan dulu nanti saya yang standby di sini. Kalau misalkan dipanggil, saya langsung apa cepet-cepet ngasih tahu gitu kan. Akhirnya apa bos? Sampai jam 4 saya baru dipanggil coba. Habis sholat asar, aku berdoa, ya Allah ini udah mau akhir nih. Kan jam 5 akhirnya kan? Iya. Akhirnya gimana nih saya udah mau interview nggak dipanggil-panggil ya Allah. Begitu saya habis sholat asar, aku dipanggil. Mas Husni, ini ada yang ngomong pakai bahasa Arab. Wah, aku langsung lari itu, gitu kan? Oh, ternyata itu madamnya itu. Nah, jadi teman-teman semua harus persiapkan itulah benar-benar. Jadi itu kesempatan. Soalnya kalau udah interview itu terus gagal, itu nanti menunggu lagi itu. Bukan Iya. begitu ya, Bos ya? Jadi banyak dari sebelumnya kayak gitu. Mereka itu kami kalau di grup Hmm. interview kan selalu bilang, selalu menginformasikan. Kalau teman-teman dapat jadwal interview itu usahakan 1 hari itu full fokus di interview. Jadi jangan jangan nanti sambil bekerja sambil itu nggak bisa. Jadi banyak yang gagal karena memang kesalahan teknisnya kayak itu. Mereka mereka lebih memprioritaskan bekerjanya daripada interviewnya. Banyak sekali saya Iya, waktu itu saya sangat gimana ya? Saya menyayangkan kayak gitu loh. Sebaiknya itu kalau misalkan ada suatu hal yang bisa di apa namanya di pending itu pending saja. Jadi prioritaskan jam-jam interview kayak gitu.
Nah, setelah setelah mereka kayak gitu tuh, Pak, saya nggak dapat jadwal interview. Pak, tadi saya di itu saya harus gimana dong kayak gitu. Terus mau gimana lagi kayak gitu. Iya, makanya itu benar-benar harus dipersiapkan dengan baik itu. eh ini teman-teman semuanya, gambaran pertanyaan tuh ya. Jadi nggak sesulit yang kita bayangkan, nggak usah deg-degan, nggak usah cemas. Jadi buat pengalaman saja ini, saya dulu juga cemas gitu kan, karena kebetulan saya dapet apa medical ward gitu kan. Jadi saya pelajari beberapa kasus-kasus gitu kan, kasus-kasus ward kayak misalkan case ward DM, stroke, hypertension gitu kan. Saya cari artikel-artikel dalam bahasa Inggris, semuanya kita coba untuk sematkan pelajari. Sampai pusing saya itu kan, mana yang akan keluar gitu kan. Nah, ternyata ketika keluar itu teman-teman ya, cuman dua pertanyaan waktu itu. Yang penting ketika teman-teman ditanya, oke, just introduce yourself. Nah, ketika diperkenalkan diri itu kalian harus mantap yakin. Nama saya ini, gitu kan. You ready to answer? Yes, I'm ready. 100% I'm ready gitu kan. Nah, dia langsung nanya itu kan. Cuma dua pertanyaan waktu itu. Kasusnya adalah tracheostomy dan apa tujuan tracheostomy. Udah gitu doang. Setelah itu ya udah, yang kita pelajari itu banyak-banyak pertanyaan tuh nggak keluar. Jadi itu. Terus tips saya teman-teman semua, kalau memang teman-teman masih apa ya namanya belum yakin bagaimana cara ngomong interview dengan English ya gitu kan. Mungkin kalau nggak terbiasa kan mungkin agak canggung gitu kan. Kalau kita cara ngomong English kan di Indo, itu ada kelas khusus kan Pak Tikno yang dengan Pak Imam itu kan. Nah, Ya. saya itu kemarin ikut itu, terus terang teman-teman, saya ikut tips-tips dari Pak Imam itu, saya ikut kelasnya beliau. Jadi itu memang sangat membantu sekali. Ketika teman-teman ingin improvisasi Englishnya gitu kan, itu sama Pak Imam nanti akan diberikan kelas khusus bagaimana cara interview, cara menghadapi interview, bagaimana cara menjawab pertanyaan yang baik, begitulah. Bagaimana cara introduction yang baik gitu kan, pronunciation gitu kan. Itu nanti yakin ketika teman-teman semua ikut kelas itu akan semakin pede. Saya awalnya juga iya, aduh saya nggak pede nih ngomong Englishnya masih belepotan gitu kan. Tapi ketika ikut kelasnya Pak Imam, beberapa setelah beberapa kali pertemuan saya itu akhirnya pede, udah pede aja pokoknya, salah nggak salah, yang penting udah jawab yang terbaik gitu kan. Alhamdulillah, itu sangat membantu sekali itu, Sama benar-benar. satu lagi. Sama satu lagi. Saya masih ingat itu sampean tiap kali saya kerja kayak gini itu langsung telepon saya, video call, terus mau Eh, ngobrol sama orang-orang India. betul, iya betul, saya ingat sekali itu. Jadi video call sama orang-orang. Jadi interviewnya itu pronunciationnya apa pengucapannya itu dengan aksennya ya itu memang berbeda sih. Jadi kadang-kadang eh, untuk memahami user nanya apa itu harus berpikir keras gitu kan. Jadi kalau sudah biasa nanti mendengar aksen mereka, nah nanti akan terbiasa. Jadi jangan jangan lupa tuh selalu kalau video call sama Pak Tikno tuh nanti akan diberi teman-teman. Jangan semuanya video call. Ya makanya itu. Enggak, intinya apalagi sekarang itu kan banyak live live TikTok itu entah itu yang dari orang-orang Filipina atau dari orang India atau dari orang Arab itu ikutin aja selama selama apa namanya live TikTok itu bermanfaat kayak gitu. Seperti kayak banyak kan pelajaran bahasa Inggris dari native-native speaker kayak gitu. Ini ada Mbak Cutrita ini. Kalau yang Mas Husni ini perawat, kalau Mbak Hmm. Cutrita ini bidan. Mbak Cutrita silahkan testimoninya selama sudah sampai Kuwait. Halo semuanya. Halo, Nah, halo. gimana nih hari Jumat masa di hotel aja nggak keluar? Kayaknya kasur lebih lebih menggoda, Pak. Oh, Belum hari ini alhamdulillah hari udah ini sampai di Kuwait itu sekitar 2 minggu. 2 mingguan ya, kok nggak salah, kurang lebih 2 mingguan.
2 minggu. Dan kalau lihat pekerjaan di sini sepertinya lebih ringan dibanding pekerjaan di sana. Iya, cuman ya itu masih masih terkendala, masih ini masih orientasi, terus masih terkendala dengan bahasa gitu. Kadang karena pronunciation-nya mereka itu eh terlalu cepat gitu. Kita nangkap, terus kita mau jawab juga terlalu lambat juga mereka nggak mau mendengar gitu. Kadang gitu. Jadi nggak usah khawatir yang baru-baru bisa bahasa Inggris, sama saya juga masih belajar bahasa Inggris juga. Banyak kok orang baik di sini dan mereka juga membantu, cukup membantu saya di ruangan Termasuk saya gitu. orang baik. Iya, termasuk. Ya, saya harus sudah diajak ke pasar. Iya, ya Pak Tikno juga cukup membantu mulai dari saya datang ini dari Kuwait sampai sampai sekarang itu, karena kemarin khawatir eh, khawatir apa cuaca, jadi dibantu untuk beberapa hal gitu. Gitu. Gimana kabar-kabar teman-teman yang itu? Yang di hotel Ya sana? Allah. Alhamdulillah nih sekarang kayaknya masih masih silent, kayaknya masih menikmati tempat tidurnya, Pak. Kalau mungkin hari Jumat saya libur gitu, mungkin saya ajak teman-teman, karena hari ini kan ada volley lagi seperti Jumat kemarin, tapi saya Hmm, kerja jadinya saya nggak bisa hmm. ajak. Itu tadi tadi Mas Mas Arya juga apa ngajakin apa ada apa ada bazar ya di mana gitu. Itu nanti tanggal Ada bazar. 31. Tanggal 31 ada pasar. Hari Jumat. Hari ini tanggal 18 kan, Pak? Oh, hari ini ada pasar di Embasi. Kalau nggak salah ada Iya, Embassy. pertandingan 17 ya. pertandingan pingpong. Nah, itu ya sepertinya kayaknya skip dulu. Masih adaptasi juga dengan tempat, jadi ya cukup menguras energi. Iya, iya. Itu Mbak Rita, ada yang dengar-dengar katanya di maternity hospital penuhkah untuk pilihan bidan, bagi bidan? Oh, kayaknya masih masih banyak perlu bidan di maternity, karena kemarin dengar-dengar di ruang bersalin kalau nggak salah, karena baru dibuka satu lagi tuh new hospitalnya, itu masih masih cukup butuh orang gitu. Jadi Terus di kesempatan wardnya juga kemarin pada saat saya orientasi di itunya apa, leadernya langsung bilang gini, kamu permanen di sini kan?" Itu saya bilang saya di labor room. Aduh, kenapa nggak ada yang permanen di sini? Berarti masih butuh banyak orang di situ. oh saya ini Gitu. Mbak Rita di labor room. Ya? Mbak Rita dapatnya di labor room. Ya, saya dapat di labor room. Mhm. Di labor Terus room 2 tapi. Mbak Lia, terus Mbak siapa lagi itu dapat di mana? Mbak Atika katanya di labor room 1 di patologinya. Sama Yang Mbak. mm, Mbak Lia di labor room 2. Labor room 2. Di siapa Dan namanya? Oh ya? di setiap ward itu ada orang Indonesia, jadi mereka tuh cukup membantu gitu, cukup bisa menjelaskan apapun yang ini. Karena kan saya kurang-kurang tangkap pronunciation-nya mereka itu, jadi orang yang bekerja di situ, nakes yang bekerja di situ dijelaskan gitu. Ini nanti gini ya, gini ya. Jadi cukup membantu. Nah, kemarin saya medical juga yang ngambil darah juga dari Indonesia, Mbak Susi ya. Saya nggak tahu, nggak tanya pula namanya. Itu juga cukup membantu mengarahkan nanti ke sini, nanti ke sana gitu. Jadi jangan khawatir yang mau kemari. Banyak kok orang-orang di sini yang bukan cuma orang Indonesia yang membantu kita, karena ya karena apa, performa orang Indonesia di sini cukup cukup baik. Jadi mereka tuh pada saat bilang saya dari Indonesia, oh ya, oh ya dari Indonesia berarti orang baik gitu. Gitu. Alhamdulillah. Terkenal Ya, orang baik gitu. itu semua itu kalau menurut saya berkat senior-senior kita, Mbak. Senior kita Iya, benar. menanamkan kebaikan, maka kita jadinya ikut apa? Nah, imbasnya. Ya, ikut baik Hmm. jadinya gitu kan. Iya, Alhamdulillah. Terima ya kasih benar. kepada senior itu yang udah Jadi membantu. pengalaman kemarin ngambil hasil X-ray itu,
karena bilang dari Indonesia langsung, maksudnya langsung jalur VIP gitu deh. Gitu. Mantap. Ada wasta tuh. Nggak perlu nunggu gitu. Mbak Rita sudah cek kesehatan MCU? Udah, alhamdulillah X-ray-nya clear. Aman. Welcome to Kuwait gitu. Welcome. Itu khawatir, benar-benar khawatir. Saya lupa, saya mau cek Pak Hamzah karena kemarin saya sempat chat juga Pak Hamzah karena hasil X-ray di Indonesia itu salah baca itunya radiografernya gitu. Sekarang cepet ya, langsung bisa langsung ekstra ya. Baru berapa minggu Mbak Ica? Iya. Nah itu saya khawatir, takutnya nanti kalau misalnya nggak bagus kan langsung tiba-tiba deport dipulangkan gitu. Nggak seperti itu Mbak Rita. Jadi kalau misalkan ada hasil X-ray-nya itu yang ada tanda tanyanya misalkan, itu akan dilakukan cek lanjutan. Oh Namanya gitu. tes IGRA. Jadi lebih fokus ke TB-nya. Kalau misalkan hasil tes IGRA-nya itu negatif lah istilahnya ya, itu langsung tetap teman-teman masih berproses. Oh gitu. Ya makanya kemarin itu benar-benar khawatir. Dan alhamdulillah hasilnya sekali periksa alhamdulillah ini. Dan cepet itunya prosesnya cepat gitu. Nah, berarti kan untuk yang akhir-akhir teman-teman kayak gini kan makin secepatnya akan bisa berproses mendapatkan civil ID dan nggak perlu menunggu lama untuk rapelan kayak gitu. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Dan jangan khawatir kalau misalnya bagi yang perempuan di sini memang dipisah gitu. Memang benar-benar dijaga itu, aurat kita tuh betul-betul dijaga gitu. Yang laki-laki sebelah ini yang perempuan gitu. Jadi benar-benar dijaga. Jadi jangan khawatir kalau misalnya di sini. Iya. Gitu. Mbak Dewi sudah MCU berarti? Udah kemarin Mbak Dewi, Mbak Ayu sama saya. Hasilnya semua aman kan? Aman, alhamdulillah aman. Tinggal nunggu ini akhir bulan ini mungkin dapat apanya? Gaji Semoga secepatnya gitu Pak. Karena luar biasa pokoknya. Saya kemarin juga modal nekat kok Pak. Mabruk. Kayak gini aja kita contohkan siapa namanya Mas Irfan, Mbak Lia itu baru 4 bulan itu mereka sudah selesai proses civil ID-nya kayak gitu. Jadi kan cepat kayak gitu. Sekarang lebih cepat ya, lebih enak. Iya. Enggak kayak Mas Husni itu dia rapelan sampai berapa bulan Mas? Kalau saya itu Masya Allah nikmat banget pokoknya kemarin tuh. Nikmat Alhamdulillah teman-teman, makanya jangan Luar biasa jungkir baliknya Pak. Saya mengerti Pak. Ngerti Pak kalau itu Pak perasaan gitu-gitu Pak. Iya makanya. Karena kemarin juga model nekat. Mbak Rita ada yang tanya. Dulu pertanyaan interview ditanyain apa Mbak? Oh saya alhamdulillah pertanyaannya enggak ini cara menggunakan CTG aja. Berarti ambil karena memang bekal itu yang dipakai di ward, di labor room, khususnya di ward gyn itu memang dipakai itu, benar-benar dipakai untuk penggunaan CTG itu. Itu aja paling nama sama make sure itu nomor paspor. Reference number. Iya, itu aja paling. Gitu. Jadi yang angka-angka seperti itu tuh kayaknya harus kita hafal dalam bahasa Inggris karena mereka nyebutnya tuh cepat gitu. Jadi kita harus coba dengar benar atau tidak gitu Pak. Motivasi daftar ke sini gimana Mbak? Apa Mbak? Motivasi ada urusan keluarga sebenarnya Pak, nggak mungkin. ada urusan agak privasi sedikit jadi intinya cari uang gitu kan. Iya, cari uang itu untuk minimal sampai kampung itu udah dapat bangun kos-kosan gitu. Bang, kenapa tadi nggak datang main voli? Mau kerja posisinya di store ini. itu Mas Nurse Alam ini. Iya. Halo Mas. Ini ada welcome Bang Alam.
Habis malam loh. Malam habis malam tuh. Habis semalam. Mas Alam itu di apa mana? Di addiction, Jadi ETC sama kayak kamu ya? sama ya aku. Kalau orang addiction center itu mereka itu makan gaji buta itu. Ih, gaji buta. Gak lah, mana gaji buta. Soalnya ini si Husni nih, si Husni nih nggak ngapa-ngapain di rumah sakitnya itu, Mbak. Cuma nemenin orang-orang duduk ditemenin, orang ditemenin kayak gitu. Tanya tuh, kalau tanya si Rian Alam tuh, kalau di OPD tuh ngapain dia? Nikmat di OPD tuh. Iya. Nah, kalau untuk misalkan Mbak Rita kan istilahnya baru pindah dari Indonesia, kerja di Indonesia, terus pindah kerja di Kuwait. Itu perbedaannya apa? Kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Kuwait di maternity khususnya labor room itu seperti apa? Kalau labor room saya belum masuk orientasi ke labor room, cuman saya yang kemarin di ward ginekologi itu pola pekerjaannya hampir mirip di Indonesia, cuman apa di masing-masing nurse itu punya tanggung jawab di satu pasien. Jadi mereka tuh bisa fokus di satu pasien. Nah, kalau misalnya di tempat saya kerja dulu itu satu nurse itu untuk satu bangsal. Jadi jadi akhirnya mungkin karena ada beberapa eh apa tuh admission ada apa pengobat apa ada beberapa obat yang harus dimasukkan jadinya kelupaan gitu. Jadi gitu. Terus di sini juga yang lebih banyak bekerja itu dokter spesialisnya dibanding itunya. Jadi ya saya rasa itu lebih ringan pekerjaannya. Sama kalau misalnya pola-pola pekerjaan sama. Jadi nanti dokternya ngasih ditulis terus dikasih advice, terus kitanya harus ingat karena harus operan ke shift berikutnya gitu. Jadi satu ruangan itu satu nurse itu untuk satu ruangan. Biasanya satu atau dua pasien kalau misalnya di ruangan itu Ya paling pasiennya rame dua penuh gitu. pasien tiga pasien lah. Iya, iya gitu. Jadi kita nggak begitu ini pusing gitu. Ya, jadi kan nggak pakai acara administrasi. Kalau misalkan pasien pulang kita harus ngurus kepulangan. Kalau misalkan pasien masuk kita ngurus administrasi dan lain sebagainya itu kan nggak Iya. di Ya karena udah ada, jadi termasuk ngantar-ngantar, misalnya ngantar dokumen itu udah ada yang ngantar gitu. Kita fokus di pengobatan pasien aja gitu. Ngantar dokumen udah ada yang ngantar, terus yang dorong pasien dari OPD ke ruangan juga udah ada yang dorong gitu. Jadi kita memang fokus di pekerjaan nakes kita gitu. Gitu. Nah, ya lumayan santai kalau menurut saya dibanding ya saya bekerja dulu gitu. apalagi Gitu. kalau istilahnya di maternity hospital aja yang kita kalau di sini tuh agak sibuk kita bilangnya agak sibuk gitu ya. Apalagi dengan Mas Husni nih. Sibuk banget. Itu kayak Mas Alam tuh makan gaji buta tuh Mas Alam tuh. Bisa diceritakan kalau di tempat kerjanya Mas Husni itu seperti apa? Jadi kalau Rutinitas. tempat kerja saya itu kalau itu santai. Lebih kayak santai itu karena saya menangani pasien-pasien addiction obat ya. Addiction obat itu memang kadang-kadang ada pasien agresif gitu kan karena dia ketergantungan obat kan. Mungkin lagi terosi, lagi karena efek obatnya lagi baru gitu kan, agresif, marah-marah apa-apa. Ya kita hadapi dengan santai aja. Terus nanti dokter kalau udah perintahan restrain, ya di restrain, ikat itu kan. Udah nanti kalau udah paling teriak-teriak, sigaret, sigaret. Tugas saya cuman ngasih rokok, minta rokok gitu kan, nih rokokmu, kasih gitu kan. Ngasih obat, nih obatmu, gitu kan. Ngasih, udah kayak gitu. Bikin laporan nursing note. Kalau dinas paling enak tuh dinas malam tuh. Jaga malam tuh begitu datang nursing note, nyiapin list buat besok, udah tinggal duduk di kursi ngantuk-ngantuk bes itu kadang-kadang lep tahu-tahu udah pagi aja udah pulang. Wah tuh kayak gitu. Jadi disaran kalau dari head nurse-ku tuh disarankan kalau malam tuh nah masih baru ya
Jangan coba untuk tidur seperti orang tidur gitu, namanya juga orang jaga ya. Duduk aja di kursi sofa gitu kan, sambil ngantuk-ngantuk main HP. Tiba-tiba ketiduran gitu misalkan, tahu-tahu udah jam 5 aja nih, siap-siap mau pulang gitu kan. Paling enak malamnya itu kayak gitu. Kayak gitu. Kalau Jadi yang intinya kalau ke Kuwait itu nggak nyari pengalaman ya, nyari uang. ya nggak pengalaman. Kalau ada beberapa teman-teman yang bikin ini apa, malah bilang gini, Kuwait itu kerjanya bercanda, tapi gajinya serius. Kalau di Indonesia tuh kerjanya serius, gajinya itu bercanda banget ya gitu. Saya bilang kayak gitu kan. Ya emang aku rasain, kita rasain kayak gitu. Bener-bener, pokoknya alhamdulillah lah. Teman-teman ayo buruan sini. Gak usah mikir panjang. Sambil Pikiran sambil itu nanti aja dipikir. Pikir dinarnya dulu, dinar gitu kan. ya. Jadi Iya. saya sambil ini jawab ini, OPD ada malamnya, kalau OPD tidak ada malamnya. Pak untuk Kalau foto tempat harus saya ada bos, interupsi. Tempat saya ada bos. Jadi kalau OB di tempat kita Hmm. itu tergantung metronya sih sebetulnya. Kalau di addiction itu kayak Mas Alam tuh, Mas Nur Alam kan di OBD dia. Ada dari Indonesia tuh OBD ada Mas Nur Alam, ada Mas Rian, ada Mas Dwi, Dwi Rahmat. Itu senior Dirahmat. tuh. Oh, Ya, ya. yang udah lama di sini udah sekitar 15 tahun atau berapa tahun. Jadi kalau Hmm. OBD itu ada malamnya, Metron itu supaya dapat allowance malam 100 kidi kan, maka ditempatkan di ward. Nah, jadi ward itu menempatkan staff OPD, Metron itu menempatkan staff OPD di ward. Jadi Hmm. kayak teman saya ada satu staff OPD kalau malam ya kayak gitu. Terus Hmm. kalau hari Sabtu sama Jumat Sabtu kalau nggak salah ya, setelah jam 6 PM, 6 sore itu mereka OPD kan close. Ya. Nah, mereka di shifted ke Word kayak gitu. Word Oh, 1, Word 2, 3, 4 gitu. Jadi metronya itu bagus di Addiction itu. Jadi memikirkan. Malah kemarin ada mention gini. Kalau nggak salah Rian ya, Sita itu. Rian tuh bilang. Ketemu Metron waktu pas di OPD kan. Ditanyain, ini dapat risk allowance nggak? Risk allowance tambahan gitu kan. Kalau di Addiction kan ada risk allowance tambahan tuh kan. Dapat berapa gitu kan? 35. Gimana kalau nanti kita akan mengajukan menaikkan jadi 75? Gimana? Setuju? Wah, setuju itu kan ada gitu. Ini nggak bener nih cuma 35 itu 35. Kurang kurang banyak ini resikonya kita lebih besar tuh. Setuju, setuju gitu. Itu metronya pengen kayak gitu kemarin tuh. Nanti akan saya bilang kayak mau izin tuh. Nggak tahu tuh bener apa enggak. Semoga aja bener tuh. ya. Gitu. Nah, ini ada tanya, ada Pak, apakah setelah masa lokum tidak diperpanjang kontraknya? Ya pasti dipercanda, ya pasti diperpanjang lah. Ini Mas Husni ini lokumnya dulu 3 bulan. Nah, saat ini Mas Husni sudah hampir setahun di Kuwait. Nah, saat ini yang kedua adalah Mbak Cutrita baru datang 2 minggu, 2 minggu 1 hari ya. Kalau nggak salah tanggal 30 datang Mbak ya. Tanggal 1 sampai sini, Pak. Tanggal 1 sampai sini. Oke. Tanggal 2 masuknya. 16 hari. 16-nya itu masih masa lokum sama saat ini tinggal di hotel. Nah, setelah apa namanya 3 bulan masa lokum selesai, nanti insya Allah pindah ke akomodasi. Atau bisa pilihannya Mbak Jotrita dan teman-teman yang selesai masa lokum bisa tinggal di luar kayak gitu. Kalau tinggal di luar, teman-teman akan mendapatkan allowance 120 dinar per bulan untuk pengganti uang akomodasi. Enaknya di ruang apa ya buat fresh graduate nanti, yang penting lulus dahulu sampai ke Kuwait nanti urusan nanti kayak gitu, semua semua departemen semua itu enak. Ini contohnya dari kedua teman kita, salah satunya perawat, Mas Husni Atul Mubarok, sama Mbak Cutrita, beliaunya adalah perawat dan satunya bidan. Yang penting sampai Kuwait, insya Allah ditempatkan dimanapun pasti enak Iya betul. ya. Oke, kan kalau Selesai. pengen di ruangan yang banyak tindakan individu atau injeksi, ganti ruangan apa ya Pak? Mendingan nggak usah. Iya. Gak usah, jangan milih kayak gitu. Mending, mending pinginnya ruangan yang duduk kayak gitu, observasi, Iya, nulis setuju gitu itu. aja. Ngapa? Gak usah pingin yang itu. Ya, ini pengalaman dari senior teman-teman yang bekerja di rumah sakit kayak gitu ya.
Jadi kalau di Kuwait itu nggak usah, aku nanti pengen di ruangan ini, aku pengen ini, nggak gitu. Yang penting lulus interview, sampai sampai gini apapun diterima kayak gitu. Dan pasti enak. Itu ada yang udah punya BTCLS. Nggak perlu. Kalau PLS itu itu nggak diperlukan waktu nggak daftar. diperlukan. Kita makanya yang AHA di bawah AHA ya bos. Ya. Mbak Jutrita ada itu nggak yang dari AHA nggak? Memang benar-benar langsung dari AHA atau ASI? American Hmm, ASI. American belum. itu. Belum, kemarin 119. Oh, nggak dipakai. Mau BCL, BLS atau BTLS ya, BTCLS Indonesia itu ya. Itu nggak akan dipakai di Kuwait. Jadi tetap nanti di Kuwait teman-teman itu untuk membuat medical license syaratnya itu harus punya BLS, tapi BLS-nya itu masih harus under AHA, American Heart Association atau dari ASHI. Kayak gini ya. Dan lagi BTCLS saya udah mati, Pak. Jadi nggak saya perpanjang. Ini kalau dari American Safety and Health Institute seperti ini. Luar dari dua itu nggak akan diterima atau diakui. Karena pengalaman saya pada saat orientasi di SDU itu sepertinya mereka yang teman-teman saya yang dari luar Indonesia ya, mereka memang udah dibekali dari kampusnya mungkin ya untuk tindakan kegawat daruratan itu. Jadi kalau misalnya BTCLS ya nggak begitu apa, kalau misalnya ada boleh, kalau nggak ada ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena masa memang nggak dibutuhkan. Persyaratan itu hanya cuma 9 dan tidak ada ini Mas Jamal, tidak tulis. Maksudnya yang dimaksud teman-teman tes di sini itu adalah ada pretest dan post test. Maksudnya pretest itu nanti pada saat kita melakukan training di SDU selama 2 minggu, Mbak. Cerita mungkin bisa dikasih tahu. Maksudnya Oh, dari kalau pretest. saya training di SDU itu 1 minggu gitu, 1 minggu. Oh, Setelah itu, iya, orientasi di masing-masing ruangan itu satu minggu per satu minggu. Karena kebetulan masih masih jadi apa, staf magang, staf staf. berarti sudah 2 minggu langsung langsung bisa bahasa Arab ini. Jadi ya itu apa namanya tuh, kita masih masih dibimbing sama leadernya gitu. Jadi nanti karena kan minimal kita kan udah ada bekal untuk bekerja, jadi minimal pada saat dibimbing sama leadernya kita udah tahu apa yang harus kita kerjakan gitu. Nah itu aja paling. Ataupun kalau misalnya kita masih bingung, mereka jelaskan gini caranya, seperti ini caranya. Jadi nggak, mereka tuh nggak mempermalukan kita di depan pasien, nanti dijelaskan setelah mereka selesai tindakan gitu. Jadi aman di sini gitu. Dan kalau misalnya pun yang nggak ada biaya, saya kemari itu modal nekat gitu. Dan alhamdulillah dari MOH-nya juga di provide semuanya gitu. Nggak bakal lapar di sini juga. Kalau misalnya mau kemana-mana juga nggak bakal nggak bakal bingung gitu. Paling itu aja Pak. Ini Mbak, yang masih rancu teman-teman itu kan ada yang bilang ada pretest dan post testnya itu maksudnya apa? Oh ya, kalau misalnya nanti di SDU kan kita dibekali lagi apa materi-materi. Nah, nanti di akhir training SDU itu memang dikasih soal untuk post testnya. Nah, setelah dikasih soal post testnya, terus kan kita nanti akan dirotasi ke ruangan. Nah, pada saat dirotasi ke ruangan itu kita kita apa? Kita ini apa namanya tuh, kita ada pretestnya pada saat mau orientasi ke ruangan. Itu nggak usah khawatir karena memang soalnya lumayan mudah gitu, nggak perlu kita baca langsung bisa kita jawab gitulah kira-kira itu. Artinya pretest dan post test itu kan sebelum dan sesudah SDU nanti. Post testnya pun itu tentang di SDU, training di SDU itu tentang kebijakan rumah sakit, tentang istilahnya berapa banyak cuti yang akan kita dapat, Iya, seperti itu. nah itu. Jadi soalnya juga seperti itu. Jadi itu tidak mempengaruhi kalau misalkan gagal di pretest, post test itu nanti dipulangkan. Itu hanya kita jadi MOH atau dari SDU itu
Staff Development Unit. Jadi istilahnya kayak kalau HRD lah ya. Diklat kalau mungkin di Indonesia diklatnya mungkin. Oh iya, kayak gitu. Diklat. Diklat, ya benar diklat kayak gitu. Ya sama halnya kalau kita mau training atau mau itu kan ada pretest dan posttestnya kan. Ya, gitu. Dan maksudnya hasilnya juga nggak akan mempengaruhi kita akan kemana gitu. Karena pada saat kita ditempatkan itu kita ada proses wawancara lagi nanti di SDU-nya, nanti yang wawancaranya tuh langsung direkturnya, nanti ditanyain berapa lama kerja, namanya siapa, udah menikah atau belum, gitu aja paling ditanya. Gitu aja paling ditanya, nggak bisa nggak ada, bukan ditanya teori. Enggak. Nah gitu, jadi alhamdulillah cukup mudah gitu dibanding di tempat lain yang pernah saya apply. Tuh. Gitu. Bang, untuk asisten perawat itu gimana? Maksudnya asisten perawat kalau di sini tuh nggak ada asisten perawat kayak gitu. Semuanya mau D3, mau S1, mau S2, semuanya nanti akan jadi staf perawat. Cuma kita nanti kalau sudah mendapatkan baro'ah ta'yin atau kita kontrak kerja di akhir Ratain. itu iya baro'ah ta'yin aslinya itu bukan baratain. Itu lidahnya orang India itu. Saya sebenarnya sangat jengkel itu di grup itu baratain. Itu harusnya baro'ah ta'yin. Jadi Baro'ah kontrak ta'yin. kerja staf baru artinya itu. Artinya apa itu sih sebetulnya Pak Bos? Artinya apa? Artinya? Ta'yin itu staf. Kalau Baro'ah ta'yin itu kayak green paper atau kontrak kerja. kontrak kerja staf baru gitu ya. Oh. Iya. Lah kan Kalau di- gampangannya kan baratain gitu kan. Nah, itu karena lidahnya Jadinya orang baratain. Aduh, susah itu. itu lidahnya orang Filipina, lidahnya orang Indonesia kan memang benar-benar mereka awam dengan bahasa Arab. Jadi kan harusnya itu baro'ah ta'yin. Pakai ain sama pakai ya baroten gitu. Kalau dari DTK kebidanan bisa banyak teman-teman yang sudah sampai di sini untuk para perawat itu mulai dari DTK kebidanan dengan minimal 2 tahun pengalaman sampai ada yang S2 baik keperawatan maupun kebidanan. Mbak Citrita salah satunya kebidanan. Iya. Nah, pengalaman saya yang itu apa yang level-level yang staff nurse itu, nah kalau saya memang di JO kan senior nurse, tapi saya mikir kalau misalnya saya masih orientasi juga di sini saya dijadikan senior nurse juga nggak mungkin gitu, karena kita baru-baru sampai di sini, secara otomatis ada beberapa administrasi yang sedikit berbeda dengan Indonesia. Jadi tetap di staff nurse, saya lebih setuju saya dapat staff nurse dibanding saya harus senior nurse gitu. Ya, ya tapi Ya minimal gaji nggak berubah maksudnya. Mbak Cut harusnya itu tetap di senior nurse loh, pengennya loh harusnya dipertahankan loh, karena itu pengaruh ke salary Mbak, pengaruh Oh ke iya. baratain nanti. Kalau Mbak Cut itu dapatnya senior nurse, jangan sampai nanti pas dapat baratain berubah. Harusnya Oh tetap gitu. senior nurse. Nah gimana? Bilang Saya ke udah SD, tanda Mbak. tangan lokun pula apa gimana nih Pak? Enggak nanti pas bukan pas dibaratain itu, Oh ya. baratain itu nanti bilang ke SD bagian MOX sana, Anop namanya Pak Midun itu. Mhm. Saya itu kalau nggak sesuai itu bilang di JO saya itu ini dapatnya senior nurse, di sini kok misalkan bukan senior nurse itu. Oh Karena iya. selisih Mbak nanti ada selisih sekitar berapa gitu ya. Kalau nggak 30-an. salah selisih berapa ya bosnya aku lupa itu. 30 Oh iya. 30. Nah 30 gitu itu lumayan tuh satu Lumayan. bulan. Oh iya Satu boleh. bulan. Iya. Jadi Jadi gini, jadi status itu mulai dari asisten nurse, terus nurse, terus first nurse sama senior nurse itu hanyalah sebagai titel aja Mbak. Untuk itu nanti teman-teman itu tetap kamu masih istilahnya masih baru junior, jadi nggak perlu apa dan lain sebagainya kayak gitu. Itu hanya sebagai kayak model kita masuk sebagai PNS kalau ijazahnya S1 berarti kan sudah masuk ke 3A atau 3B kayak gitu. Kalau dari D3 atau dari SMA itu kan masuknya ke 2 atau
2C atau 2D kayak gitu, Mbak. Lalu Oh gitu. secara administrasi, secara bekerja itu sama. Ya karena kemarin pada saat lokum itu kan tulisannya Arab semua gitu. Yang saya lihat cuman salary, no, apa namanya, paspor, nomor Salary paspor sama nama saya. Ya udah, oh, berarti salary-nya nggak berubah. dapat Ya udah berapa gitu. salary? Yang Lok, lain, yang misalnya untuk sebutan-sebutan itu saya juga nggak terbaca karena tulisannya tulisan Arab, jadi langsung saya tanda tangan. Itu gimana, ada pengaruh nggak nggak kira-kira ada, Pak? ada pengaruh, nggak ada pengaruh. Nggak ada ya. Yang penting gajinya lokum kemarin berapa kayak gitu. Sama dengan gaji yang tanda tangan, gaji DJO sama gaji yang apa, kontrak lokum kemarin itu, tanda tangan lokum itu sama. Kalau Iya, boleh harusnya sama. Harus di-spill Pak. boleh. Nanti Nggak kalau cukup. Kira berapa tuh? nanti kalau udah dapat baratain, Mbak, itu harusnya beda itu. Oh gitu ya. Heeh. Kalau gaji di JO saya, aduh, saya agak malu sebutnya Pak. Ah, nggak usah malu-malu. Eh 650. Gede tuh. Gede. Tahun pengalaman. Terus 650 udah gede tuh, Mbak. Aku waktu kesini cuma 505 loh di CO loh. Oh, iya. Saya masukkan. Jadi kan pada saat itu kebetulan saya kan D3-nya, D4-nya udah apa? Zaman dahulu kala gitu. Jadi saya mulai kerja untuk S1-nya itu di tahun 2009, Bang. Jadi itu Ya, yang menjadikan itu. Sudah 15 tahunan lah. Atasan gede Pak Cuk. pokoknya teman-teman, pokoknya kalau menurut apa pengamatan saya itu ya teman-teman semuanya. Jadi selisih gaji di Kuwait itu antara D3 fresh graduate, terus D3 berpengalaman sudah lebih dari 10 tahun sama S1 itu masing-masing selisihnya sekitar 5 juta. Jadi antara D3 biasa dengan D3 berpengalaman juga 5 juta, D3 sama S1 jadi 5 juta. S1 yang berpengalaman dengan yang belum yang itu sisi 5 juta. Jadi antara itu ranknya. Ini aja. Lihat. Ini aja Mas Husni. Waktu itu Mas Husni kan dapatnya Elokum 505. Nah, saat ini sudah dapat gaji tetap, itu berapa kenaikannya? Jadi ketika dapat lokum itu saya dapat 505 ya, 505. Kemudian pas dapat di Baratain ini saya dapat di 675. Oke. Kemudian dapat alawan malam jadi 100. Jadi totalnya 775. Berarti Nah, kenaikannya padahal sekitar 250-an lebih. iya antara itu padahal ya itu karena kan saya kebetulan D3 dengan sudah pengalaman lebih dari 10 tahun gitu kan. Nah, sementara dengan fresh graduate yang D3 yang baru, saya kan bukan D3 yang baru lulus, itu saya hitung itu kemarin teman saya itu, saya nggak perlu spill namanya lah ya, pokoknya ada baru 2 atau 3 tahun kerja itu fresh graduate, itu dapatnya sekitar 575. Jadi Ditambah memang ditambah. di Baratain, berarti kan selisih 100 kan sama saya kan, jadi Ya. selisihnya 5 jutaan sekitarnya kalau dikuruskan 50.000 misalnya. Jadi selisihnya 100-100 itu. Saya lihat, saya amati dari eh, teman-teman yang kemarin itu. Ya emang adil sekali sih di sini sih, gitu kan. Dan nggak perlu istilahnya, oh kamu kok dapat segini, aku dapat segini. Ya kita profesionalisme aja lah. Kamu lulusan apa namanya sudah pengalaman atau enggak gitu kan? Ya sudah, kembali ke situ aja lagi aja gitu kan. Adil sih di Oh, sini. jadi ini sekalian nanya sih sebenarnya Pak. Kalau apa kemarin kan pada saat tanda tangan lokum itu kan udah ditandatangan sesuai apa JO, gaji JO sama gaji di lokum kontrak itu kan sama. Terus pada saat yang kita ini apa kumpulkan berkas berwarna itu, berkas apa dokumen kita yang berwarna itu, saya memang ada masukkan ijazah Wah, S2 saya. Apa kira-kira bisa berubah ini apa? Bisa berubah. Apa tuh namanya, dari apa ke apa gitu, atau memang
tetap dipatokkan ke apply saya dulu gitu? Bisa berubah. Jadi beberapa teman itu pada saat mendaftar itu dia masukkan D3-nya, tetapi saat ke Kuwait mereka bawa S1-nya juga. Ada juga yang Mas Irfan tuh. Mas Irfan dia dia apa namanya waktu daftar S1 tapi setelah ke Kuwait dia bawa ijazah S2-nya dan itu diproses Mbak. Oh ya, alhamdulillah karena memang kemarin saya langsung sebutkan ini ijazah S2 saya, memang mereka langsung melingkari ini apa namanya untuk ijazah itu gitu. Nah, nanti Mbak Cut dari SDU tuh. Kalau S2 ini, ya udah jelas tuh. Jangan, enggak. Jangan salah itu. Malamnya. Kita fokusnya di pelayanan udah cukup. Struktural tuh, struktural nanti tuh. Masya Allah, mabruk. Jangan. Enggak, saya tetap di pelayanan gitu. Jangan dulu. Jadi berarti Masih baik. Mas Husni waktu itu kenaikan berarti sekitar 270-an ya. Dari Ya waktu 275, gaji 270-an naiknya. berarti kalau Mbak Cut itu 655 ya. Tapi Iya. 885 anu dapat tuh. Hampir 1.000 itu. 655 ditambah 270 berarti berapa? Terus dua lagi. 1.000 lah dapat itu. 910 ditambah ya sekitar 980-an nanti dapat. Nah, Wah, Iya. alhamdulillah kalau kayak gitu Kalau saya saya masih 550 Pak. segitu. nah, ini Mas Arya kalau 550 berarti hampir sama dengan Mas Husni nih. Saya dihitung masuknya mungkin 2021 tuh Pak, karena nurse-nya 2021 lulusnya. Oh iya, ya satunya. teman-teman. Oh ya saya lupa Pak Tino. Jadi penambahan saya itu kenapa ada tinggi juga karena di area rumah sakit saya itu ada yang saya bilang tadi itu risk allowance itu. Jadi ada risk allowance kalau yang di Sabah Hospital kayak di ATC sama Addiction sama Psychiatric Hospital itu ada risk allowance. Risk allowance-nya itu dapat 75. Itu saya lupa tadi. Mantap. Ah. 3 risk allowance Nah, kalau di Patino 3 itu. infeksi. Jadi memang jadi upgrade itu. Nah ini ada Mas Oke. Arya ini kita dapat cari testimoninya dari Mas Arya juga kalau nggak salah itu sudah 3 minggu di Kuwait ya. Iya Pak. Nah, dapatnya di JO di mana? Waktu saat interview dapat di interview di mana? Di surgical Pak. Oh. Surgical Di ward. surgical ya. Dapatnya ya di sana Pak, di ruangannya. Di rumah sakitnya juga. Jadi sudah 3 minggu di sini sudah cek kesehatan. Sudah Pak, cek pertama. Aman. Cek kesehatan pertama. X-ray. X-ray-nya aman. Aman Pak. Alhamdulillah. Untuk Kuwait kayak gitu. Kalau tidak aman nggak. Selamat menikmati. Jangan lupa nanti kalau sudah dapat gaji kita traktir ya gitu. Satu cerita bareng-bareng nanti kita satu. Oke Pak. Oke, siap. Saya sudah nggak ada di sini. Loh di mana Pak? Hah? Saya kurang 1 hari kerja lagi. Nanti saya kerja hari Senin terakhir kerja. Nanti itu hari Rabu pulang. Gitu. Berapa lama Pak di sana, Pak? 3 minggu. Tuh, Bos Tikno ya. Selama aku di sini ya, beliau udah 2 kali cuti coba. Udah 2 kali pulang ke Indonesia. Saya 1 kali pun belum ini. Coba. Oh iya. Tergantung amal perbuatan. Ih, besok lah ganti anakku. Januari cuti, aku Januari Juli mau cuti lagi ya pokoknya berdua. Ya kalau saya memang kalau per tahunnya kan saya dapat 45 hari. Kalau saya kan sudah di atas 15 tahun di Kuwait, jadi balance saya itu tiap tahunnya itu 45 hari. Masya Allah, mabruk. Kalau teman-teman yang baru kan memang masih 33 hari. Tapi beberapa teman juga yang apa namanya salah satunya di psychiatric hospital nggak salah. Jadi mereka itu sudah ada yang dikasih 2 kali cuti juga kayak gitu. Karena Mas Bisa Husni sih. aja nggak pengen ketemu istrinya, makanya nggak pulang-pulang. Alah, udah bandreng nih. Terlalu Arya betah ini Pak.
Ya, Mas Arya ini yang istilahnya baru 3 minggu di Kuwait, betah apa enggak? Betah nggak betah dibetahin, Pak. Enggak, jujur-jujur aja, Mas. Dari segi apa namanya situasi Kuwait seperti ini tuh gimana kayak gitu? Betah-betah aja sih, Pak. Betah sejauh ini betah. Iya, kalau saya betah Pak karena karena semuanya sudah di-provide MOH gitu, jadi kecuali ya Kita tinggal kerja. iya tinggal kerja ya, semua di-provide MOH. Termasuk pada saat Iya. medical juga dari rumah sakitnya juga menyiapkan bus untuk kita ke PHC-nya gitu. Paling cuma kita ngeluarin biaya untuk fotokopi, terus kalau Iya. memang Ya, betul. Kalau awal masuk begitu itu yang dibutuhkan, Pak. ya kira-kira ini Mas Arya itu untuk persiapan selama masa lokum di bulan pertama ini kan, memang teman-teman belum dapat gaji dari MOH. Berapa biaya yang disiapkan? Kalau dari Indonesia, Pak ya, Ya, saya sih nyiapin 10, Pak. Cuman sejauh ini nggak banyak yang dipakai sih, Pak. nah dari 10 juta itu sudah 3 minggu di sini kepakai berapa? Karena kemarin kebutuhan untuk fotokopi dan apa namanya, kalau beberapa ini sih ada yang nggak diinin bus ya, Pak ya, untuk ke MOH-nya. Kalau tempat saya di rumah sakit saya, jadi by taksi. Nah, itu kalau di total oh berapa ya? Nggak nyampe 20, Pak. Nggak nyampe 20 KD. 20 dinar cuma 1 Oh iya, juta. Berarti ya? iya nggak nyampe, Pak. Belum kepake. Jadi 20 dinar plus tambah biaya MOFA kemarin berapa? 45, jadi ya 45, berarti sekitar 45, 2 juta. 65. Setengah lah. 70. 2 juta setengah tambah 1 juta berarti ya cukup baru 3,5 juta lah yang kepakai. Jadi Mm-mm. Kan teman-teman banyaknya itu karena pakai MOFA-nya aja, Pak. Buat MOFA-nya aja kan jadinya. buat MOFA-nya. Jadi kira-kira bahwa 5 juta, 6 juta, 7 juta itu cukup lah. Tapi kalau untuk Cukup. amannya 10 juta lah. Ya, Disimpan aja di untuk rekening. jaga-jaga sebenarnya itu, Pak. Heeh. Untuk jaga-jaga aja. Kalaupun nggak punya uang nanti Mas Husni bisa apa namanya ngasih. Ah, itulah. Yang Nah, senior benar. sudah duluan, Pak. Mas Arya ternyata ini ya lebih murah ya MOFA-nya dibanding saya. Saya aduh ya Allah luar biasa pokoknya. Berkasnya lebih banyak kayaknya. Bakasnya lebih banyak, Mbak. Lihat, Ada 75 Iya, ada S2-nya. habis biaya saya. Kayak gini. Semakin banyak apa namanya berkas yang dimofakan, gajinya akan semakin tinggi. Coba lihat aja nanti. Iya Kalau betul saya itu. ada D3 dan S1-nya, Pak. Iya. Jadi Lah, ini, 45. Mungkin kalau Mbak D3 Jutrita- aja Mbak Jutrita dari D3, D4, S2. S2. Ya, makanya itu udah. Makanya banyak. Belum Oh, pengalaman kerjanya, Pak. Iya. Kan itu dapat 50 juta itu per bulan. Iya. Apa tuh 50 juta tuh? Ini saya mau tanya satu ini. Jadi kan ada salah satu teman ini, satu dari Jawa, satu dari Aceh, satu dari Lampung nih. Nah, persiapan waktu awal sejak daftar sampai visa turun, sampai MCU buat SKCK itu masing-masing teman-teman ini 3 orang ini berapa biayanya? Sampai mau berangkat ya? Gimana Pak? Dari embassy. Mulai pendaftaran, dana yang dikeluarkan dari teman-teman ini berapa kayak gitu. Kalau Mas Husni kan dari dekat Jakarta, terus Mbak Saya Jutrita kalau pure buat berkas dokumen, karena saya kan jauh dari Jakarta waktu itu kan, ya. Saya jauh dari Jakarta, saya minta tolong ada orang yang ngurusin lah. Itu saya habis kami berangkat ya, ini pure buat dokumen, buat transportasi dihitung nggak? ya dihitung lah. Oke, kalau transportasi dihitung, saya habis 15 juta. 13 juta. Ya, sekitar 14-15 lah sekitar itu.
itu udah selesai semuanya, beres. Tapi kalau untuk dokumen aja, dokumen tok lah ya. Untuk warawiri saya hampir sekitar 9 juta udah selesai. 9 juta itu. Oke. Kalau Mbak Citrita yang dari Aceh. Kalau saya, kalau dari karena prosesnya kan mulai dari Kemenkumham. Kalau dari yang leges-legesan itu nggak ada biaya karena memang langsung di satu tempat saya ke sekolahnya. Kalau di Kemenkumham saya 23 dokumen kali 50.000 untuk stikernya. Itu Banyaknya, kurang lebih Allah. dengan Kemenlu gitu. Kemenlu Ya, juga itu sama gitu. 16 Jadi dokumen. untuk Kemenlu sama Kemenkumham 50 kali 50 berarti sekitar 2.500.000 lah Pak, kurang lebih ya kan sekitar itu. Terus untuk embassy ya Pak, Total biayanya untuk sampai ke embassy Pak, sampai ke embassy sama SKCK itu untuk dokumen aja sekitar 7,5 juta sampai 8 jutaan gitu. gila. Ya, kalau saya hitung-hitung. Karena SKCK saya urus sendiri. Kan SKCK cuma 30.000, jadi saya urus sendiri. Kan ada yang misalnya pakai fast track, ada juga, tapi saya nggak pakai fast track karena kebetulan pada situ ada di Jakarta. Jadi saya urus terus sendiri. Gitu sekitar tuh dokumen aja. Gitu. Kalau misalnya untuk tiket, saya nggak bisa bilang, nggak bisa sebut karena memang saya kesana kan harus naik pesawat ke Jakartanya gitu, karena urusnya kan langsung ke Jakarta gitu. Karena lumayan. Kalau Mas Arya. Kalau saya hampir sama Pak Husni. Ini Mas Arya ini dari Lampung. Kemarin ini setelah saya hitung itu Pak, ternyata saya itu kalau pure dokumennya aja 26 lagi. 6 juta. Terus kan karena diurusin orang untuk legalisasinya jadi 9 juta. Plus MCU itu 2 juta. 2,5 juta lah sama jalannya itu Pak. Jadi kurang lebih berapa itu? Sekitar 13-an lah. Ya rata-rata segitu. Itu yang dari Lampung ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang dekat Jakarta, Jabodetabek itu mungkin makin murah lagi ya. Mungkin masih di bawah 10 juta. Harusnya 10 juta, di bawah 10 juta Pak. Harusnya sih. 6 dengan 2,5 MCU. Karena saya dari Aceh mungkin ya, kalau dihitung total dengan transportasi sekitar tuh kurang lebih 15 jutaan karena dari Aceh, karena saya memang ngurus sendiri gitu. Cuman ada beberapa yang diurusin karena pada saat itu masih ada kegiatan di kampung. Jadi ya itu gitu, kurang lebih sekitar Jakarta Aceh ya itu. Iya, warawiri. Ya itu Mbak Tuti Hadi, ini termasuk translate dari semuanya ya. Kalau awal pendaftaran itu biayanya sangat murah. Misalnya kita yang dibutuhkan itu biaya untuk pembuatan paspor dan translate berkas. Di translate berkas itu paling cuma 300.000. Terus untuk buat paspor itu kan 350.000. Cukup itu aja. Nah, untuk nanti saya buat di VT saya mungkin proses dari Aceh ke kemari Pak ya. Dari Aceh. Pak, sekarang saya masih kasih dengan situasi di sini. Nggak perlu. Jadi intinya kalau kita proses mandiri pun kita ada pemandunya, kami dari Kuwait selalu memandu teman-teman. Jadi biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya itu memang kalau dilihat itu kan besar, tapi dengan apa yang didapat, kalau kita sudah mendapatkan job offer, artinya kita sudah lulus, biaya itu termasuk sangat kecil sekali. Bener nggak teman-teman ini? Kalau saya hitung-hitung biaya dokumen itu dibanding dengan gaji yang saya dapat di JO itu masih ada lebih, masih bisa jajan di sini gitu Pak. Cuma 1 bulan loh. Nah nanti kalau misalkan teman-teman sampai 10 tahun di sini kan itu sangat 0,0 berapa %. Jadi memang itu harus yang dilalui, itu proses yang harus dilalui.
Tetapi ya kalau kita sebagai pembandingnya kan kita kalau mandiri dengan kita yang istilahnya menggunakan agensi, yang Mbak Cutrita pernah namanya mencoba pakai agensi untuk ke Saudi Arabia, mungkin bisa diceritakan perbedaannya. Nah, kalau ke Saudi memang peraturannya pakai agensi kan Pak. Jadi karena memang harus pakai agensi, jadi lumayan biaya yang harus dikeluarkan gitu, karena pada kita kan sudah membayar agensi, jadi semua dokumen tuh mereka yang urus, jadi kita tinggal terima beres gitu untuk ke Saudi. Kemarin diminta sekitar 40 jutaan. Nah, Oh, banyak ya 40. kita ngurus sendiri, yang ke Kuwait itu kan cuma 1 bulan gaji. 10 sampai 15 Oh, juta. Terus kalau pakai agensi 40 juta itu kan jelas bedanya jauh kayak gitu. Karena Sekarang mungkin udah naik karena kan pengurusan dokumen di kementerian itu kan udah naik harganya, jadi mungkin udah naik lagi untuk agensinya gitu. ya, jadi kalau apalagi kalau mereka tahu gaji kita besar di Kuwait itu mereka bahkan bisa ambil 45 juta sampai 50 juta kayak gitu. Kan sayang banget. Maka dari itulah dari pihak MOH mereka nggak mau menggunakan agensi di mana bisa merugikan kandidat atau mungkin terjadi pemerasan atau apa kayak gitu yang tidak sesuai. Iya, itu kalau di Saudi belum biaya prometri kalau di Saudi. Ya, Mbak Rauda ini Mbak Cutrita sama Mas Arya. Mbak Cutrita ini dari Lampung, Mbak Cutrita dari Aceh, terus Mbak Arya ini dari Lampung. Beliau berdua baru saja sampai di Kuwait, belum ada 1 bulan. Yes. Kalah. Roh. Roh. Maafi. Impor mengganggu. Roh. Sunuh aja. Ini orang sudah lancar ya. Saya harus belajar bahasa Arab juga Pak, karena memang lebih mudah kita komunikasi dengan bahasa Arab dibanding Pasien. ya. Apalagi pasiennya. Sama porter tuh ada sebagian yang nggak ngerti, dia ngomongnya pakai bahasa Arab, jadi dia harus pakai translator. Belajar 2 bahasa. Iya. Tapi cepat kok. Mas-mas sama Mbak ini bisa bertanya ke Mas ini gimana caranya dalam 3 bulan itu langsung bisa berbahasa Arab. Arab. Iya. Wah, rahasianya apa nih? Aduh, sebetulnya apa ya bahasa dari bahasa itu saya juga belum pinter lah, belum ini. Tapi nanti kalau udah biasa istilahnya ketemu kayak Potter pakai bahasa Arab, pasien pakai bahasa Arab, lama-lama 1-2 kata pasti kita akan tahu dan paham. Mungkin kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat minta apa gitu, paham. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Nanti kan ini saya udah setahun, tapi ya baru beberapa lah paham gitu kan, apa yang mereka paham. Terus kita juga untuk ngomong juga paham. Bahkan kadang-kadang ini ada teman saya jadi ex-Saudi ya, dia bisa ngomong bahasa Arab sedikit, tapi ketika pasien sudah argumen dengan dokter itu bahasa Arabnya udah panjang lebar, dia juga bingung juga apa yang dia ngomong gitu kan. Tapi intinya adalah ya sedikit kita bisa ngerti lah gitu doang. Kalau untuk lebih dalam banget tuh ya mungkin akan lebih memakan waktu. Ya praktik udah 10 tahun lebih itu pasti udah paham banget gitu lah. Kayak gitu. Kalau dulu saya itu 3 bulan itu sudah bisa ngomong bahasa Inggris, karena memang dulu itu ya orang Arab itu mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Zaman saya 2008 itu mereka itu tidak ada sama sekali yang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi ya saya waktu itu memang ya terpaksa ngikutin mereka kayak itu, meskipun mereka ngobrol apapun saya manggu-manggu aja kayak gitu. Sambil saya nebak-nebak, oh ternyata disuruh seperti ini, kata-katanya seperti ini, akhirnya ya tahu. Iya jujur tahun 2008 mereka itu masih 2008 itu hampir semua orang pribumi, orang Mesir, orang itu mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi masih primitif lah. Untuk yang saat ini aja lah di atas 2015 itu banyak yang istilahnya staf-staf baru, lulusan baru, mereka anak-anak baru kan
memang sudah dikasih dasar berbahasa Inggris, jadi mereka masih bisa bahasa Inggris. Ya makanya aku lihat perawat-perawat senior yang kawakan Mesir itu nggak bisa bahasa Inggris ya bos. Nggak ada, Mereka nggak masih ada. bahasa Iya, Arab. Iya iya, makanya. benar. Jadi satu lagi untuk informasi kemarin ke MOH pada saat tanda tangan lokum itu. Jadi kan kami ada dikasih dikirimkan email itu untuk kontrak lokum 6 bulan. Ternyata sudah dibatalkan. Jadi kontrak lokum kami ini tetap 3 bulan. Nah, gitu. Oh iya, Mbak Cutrina. Mbak Oh, Cutrina. ada kayak gitu. Ya, Iya, dulu heeh. sempat ada itu per Oktober tanggal 1 Mas Husni, masa lokum itu kan diperpanjang sampai 6 bulan. Mungkin kalau boleh berangan-angan apa ya. Itu jadi mungkin karena memang PHO hostel itu penuh, akhirnya mereka teman-teman itu masih hidup selama 6 bulan di hotel. Tapi ternyata sudah di cancel, berarti kan solusi untuk isu hostel selama ini Hostel. kan sudah teratasi kayak gitu. Jadi mungkin akan kita interview lagi, dan nanti Mbak Cutrita sama Mas Arya ya, kalau misalkan ke MOH lagi misalkan ya, coba ditanyakan ke Dokter Rami, kira-kira sudah banyak nih teman-teman dari Indonesia yang mendaftar kayak gitu. Kira-kira kapan ada secepatnya interview? Mungkin bisa ditanyakan. Iya. Ya insya Allah Pak, nanti kalau misalnya ke ini, karena kan memang harus ada extend visa lagi gitu. Nanti mungkin bisa Oh iya, dititip untuk extend teman Pak. Nanti dititip sama Betul, teman betul. yang kesana juga mungkin nanti bakal ini. Sama teman-teman ditanyakan, teman-teman yang visanya belum turun. Iya. Iya ya. Kemarin udah yang di periode kami itu kayaknya udah ada berapa orang yang turun Pak, udah. Kalau yang saya lihat untuk visa ya Pak, untuk visa. Yang di hotel ini 2 orang yang saya baca yang memang udah bisa diambil visanya. Siapa tuh? Atika sama Nur Oh, Dahlia. Oh, extension. Extend visa. maksudnya saya yang teman-teman yang sudah dapat CO kayak gitu, barangkali Oh, yang dapat visa. Nunggu visa maksudnya Mbak. nunggu visa. Oh ya, oke. Mm-mm. Oh ya, nunggu visa Yang ya. belum dapat. Buat yang belum dapat. Di interviewnya ini orang-orang Indonesia sudah pengen interview kayak gitu. Iya. Karena memang nggak tahu ya, kalau di Indonesia tuh yang datang paling banyak itu kalau satu periode itu paling banyak tuh Satu sekitar bed. 3 orangan gitu, paling banyak tuh paling banyak tuh. Tapi kalau misal dibanding sama negara Kemarin yang yang paling lain, banyak tuh. Iya. mereka bisa sampai 10 orang, bisa sampai 5-6 orang gitu. Jadi apalagi di batch saya tuh cuman saya gitu. Jadi saya masih tetap harus betul-betul beradaptasi. Gitu. Mas Arya kemarin berapa orang Mas yang datang? 5 ya? 3. Bertiga saya Pak. Gitu. Mas Cevi sama Bang Arif. Oh iya, Mas Devi yang Nah setelah saya itu baru ada 5 orang. Oh, 5 orang ya. Kalau nggak salah ya 5. 5 orang laki-laki. Umurnya maksimal 45 tahun ya. Itu umur maksimal 45 tahun. Mbak Tuti kalau misalkan masih 45 itu masih aman. Insya Allah aman. Nah ini nanti aja yang insya Allah datang tanggal 28, kelahiran 80, berarti sudah 45 tahun. Lena. Berapa orang bos? Satu orang, Mbak Lena. Satu orang. Mbak Arlena. Lena. Iya. Mabruk. Ini saya nggak bisa jemput Mbak Arlena itu. Terus apa yang jemput dong? Kau lah, bawa mobilku. Ada. Muskilah. Langsung dipulangkan ya. Deportation. Oke. Setelah dinyatakan lulus interview, berapa lama proses pemberangkatan ke Kuwait? Kalau Mas Husni berapa bulan setelah dapat CO sampai berangkat? Mbak Cutrita sama Mbak Arya, Mas Arya, sorry. Itu berapa bulan?
Saya bulan Juli dapat JO, Agustus dapat interview. Agustus. Agustus kalau nggak salah, Juli, Agustus. Ya, Agustus kalau nggak salah. Terus November berangkat. Berarti Mas Husni itu dapat CO-nya itu di Juli ya? Juli. Juli ya, Juli bener. Enggak. Juni. Mei, akhir Mei kalau nggak salah, akhir Mei. Akhir Mei dapat CO. JO, terus interview bulan Juli. Kok ya? Iya. Balik. Kok bisa sih? Eh. Balik. Balik. Sorry. Interview Balik. dulu. Interview dulu. Interview itu bulan Ini. Juli kalau nggak salah ya. Juli ya. Nah, Juli. Terus Agustus kalau nggak, terus 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya dapat CO. Kemudian itu Novembernya berangkat. Pokoknya saya ingat, saya yang paling ingat tuh interview Juli lah. Juli interview. Agustus. Aduh. Waktu itu 5 bulan. Ya. Kalau Mbak Cutrita, Bener itu. Kalau saya interview itu interview awal Januari. Awal Januari interview, apply itu Akhir di Januari, Pok. awal. Apply-nya bulan November. Terus dapat interviewnya itu di awal Januari. Terus dapat JO-nya di akhir Januari. Dapat visanya tuh di akhir Juli. Berangkat di Oktober, sekitar 8 bulan, hampir setahun. 12 bulanan. Karya sama. Ya, sekitar Sama ya. Sama kalau saya sama Mbak Cut sama interview awal Januari, pengumuman JO-nya akhir, dapat visanya pertengahan Agustus tanggal 13. Ya, berapa 8 bulan. 8 bulanan. Ya tergantung, karena ini proses mandiri kan tergantung individu masing-masing. Interviewnya apa ada yang sampai lebih dari 1 kali, Mbak? Ada yang sampai 4 kali. Jadi ceritanya begini, banyak dari teman-teman itu di awal-awal 2024 itu banyak sekali yang kurang beruntung, juga banyak kayak gitu. Akhirnya setelah mereka nggak dapat CO, akhirnya daftar lagi, interview lagi. Ada juga yang nggak lulus lagi sampai interview ketiga, keempat itu ada juga. Tetapi kalau saran saya, kalau bisa one shot one goal. Sekali dapat kesempatan, sekali langsung lolos, seperti Mas Husni, Mbak Cutrita, Mas Arya itu, mereka itu sekali one shot one goal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan banyak struggle. Pokoknya dengan merepotkan Pak Tikno, pokoknya lah udah, pokoknya itu paling. Benar. Saya sampai habis tiap hari itu telepon video WA. Ini kenapa aku belum dapat CO ya, Mbak? Udah ada CO gitu. Ini kejadian ini yang sudah daftar, emailnya dihack orang ini, Mas. Nah, itu saya itu. Udah kalau dihack orang email saya itu, ya udah putus asa waktu itu. Lalu Teman-teman yang sudah daftar itu silakan dijaga emailnya nanti sampai mendapatkan visa. Ada juga teman-teman yang ini, Mas Husni itu dihack emailnya itu pada saat selesai daftar, terus emailnya nggak bisa dibuka dan lain sebagainya, akhirnya bingung gimana kayak gitu. Tapi akhirnya Saya awalnya gitu juga, Pak. Pakai 2 email, Pak. Email pertama itu pakai Yahoo kalau nggak salah awalnya itu. Yahoo. Yahoo. Terus waktu ngisi data untuk pemilihan ini ganti email yang baru. Jadi benar-benar email baru dipersiapkan untuk proses ini, Pak, pendaftaran itu. Biar aman. Kalau saran saya untuk email sama yang nomor yang bisa dihubungi itu, kalau misalnya nama asli, jadi mereka bisa langsung mention gitu nama kita gitu. Jadi kalau misalnya pakai nama-nama yang lain, pakai simbol-simbol, mungkin mereka nama email kesusahan untuk ini. Itu saran.
Iya tuh, betul juga itu. Itu ada yang pengen. Terus ada lagi satu kandidat juga kayak gitu. Emailnya itu dihack setelah dia mendapatkan visa. Siapa Mbak? Siapa namanya dulu ya? Mbak Linda atau Mbak siapa? Jadi hampir saja nggak berangkat, nggak mendapatkan apa namanya, nggak Bisa mendapatkan apa? tiket, padahal Tiket. beliaunya sudah dapat visa. Sudah dapat visa Mas. Jadi visanya itu untungnya dia screenshot atau dia download. Waktu itu kan memang masih visanya masih belum bentuk elektronik ya, masih visanya masih bentuk fisik. Jadi di download dahulu, di screenshot dahulu. Akhirnya setelah itu kalau nggak salah itu dihack emailnya, dan si hacker itu membalas ke email MOH-nya bahwasanya kandidat ini nggak jadi ke Kuwait kayak gitu. Misalnya mengcancel secara sepihak. Hmm. Makanya sampai habis masa pelakunya visa itu tiketnya nggak turun-turun. Untungnya ada teman yang follow up di MOH, ternyata memang ada notice bahwasannya si kandidat ini mengundurkan diri. Hmm. Jadi teman-teman, setelah saya emailnya dihack itu, saya jadi kan pengen tahu tuh kenapa kok email bisa dihack gitu kan, kenapa kok bisa sampai ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab bisa masuk ke email kita. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, cuman saya ingin sharing aja. Akhirnya setelah itu saya tanya ke teman-teman saya yang memang waktu itu kebetulan dia IT kan. Jadi ini untuk sharing aja. Jadi ketika teman-teman punya email itu, jangan lupa langsung diverifikasi 2 langkah di emailnya. Kadang-kadang tuh ada yang teman-teman bikin email tapi udah jadi email nih, udah ada lanjutannya gitu kan, pengamanannya gitu. Jadi saran saya langsung diverifikasi 2 langkah. Yang pertama ke backup ke email cadangan, kemudian ke nomor HP juga gitu kan. Bila perlu ke yang ketiga itu pakai apa, authentication apa itu namanya itu. Nah itu insya Allah kalau udah Google Authentication. Nah itu kalau udah sampai itu tuh aman sekali tuh teman-teman semua. Yes, Jadi yes. pas saya cek itu kemarin ternyata email saya itu belum diverifikasi 2 langkah gitu kan. Sudah bertahun-tahun padahal saya pakai email tuh. Dan hal itu baru tahu ketika saya kenapa email saya dihack, ternyata ada option-option seperti itu. Gitu. Jadi nanti kalau ada mencoba email masuk ke kita itu, kalau udah diverifikasi 2 langkah itu pasti akan minta kode ke nomor HP kita gitu kan. Apakah ini betul gitu kan. Nanti ada SMS masukkan kode. Kalau kodenya nggak dimasukkan, mereka nggak akan bisa masuk kayak gitu. Kecuali kalau Biorka yang hack lo ya, saya nggak tahu itu. Kalau Biorka yang hack tuh wacana main. Negara aja ada acak-acak. Nah, makanya itu. Kalau nggak salah Mas Rizky waktu itu juga banyak cobaan juga waktu proses pendaftaran. Itu nggak salah sampean itu masuk email interviewnya masuk spam juga ya? Masuk nggak masuk spam nggak. Siapa itu ya yang masuk spam? Bukan saya bos. Bukan saya masuk ke ini doang, masuk ke yaitu di hack aja jadinya susah. Jadi beberapa teman itu mereka itu masuk spam. Jadi email inboxnya dari jadwal interview itu masuk spam, akhirnya banyak juga yang istilahnya miss interview. Mereka hanya lihat inbox. Jadinya mulai sejak saat itu saya selalu menginformasikan ke teman-teman kalau untuk cek email itu wajib di inbox atau spam. Mulai dari jadwal interview saja banyak yang masuk spam. Terus ada juga yang info itu juga ada yang masuk spam kayak gitu. Iya betul. Ini yang Mbak Arlena itu, dia itu padahal sudah 1 bulan mendapatkan CO, hampir 1 bulan dapat CO. Dia nggak tahu kalau CO-nya itu masuk spam. Oh, ya itu tuh. Bukannya kalau masuk spam 30 hari otomatis terhapus, Pak? Iya, makanya untungnya dia kelihatan nggak sampai 30 hari. 30 hari berarti. 30 hari. Untungnya waktu itu dia tanya ke saya kan waktu itu, Pak kok saya nggak dapat CO padahal kemarin itu katanya saya lulus waktu itu. Harus sering-sering cek email lah pokoknya kalau udah itulah. Akhirnya saya suruh Mbak coba lihat spamnya kayak gitu. Taal. Jangan lihat Habibi. Bibi. Slonik Habibi, Slonik Habibi.
تمام الحمد لله. شلونك؟ Alhamdulillah. هو حسني خلاص أكل طبخ. ما شاء الله ما شاء الله تعين جديد. اسمه حسني مبارك. هذا مصري. هي Sutrita من Aceh يعني تعيين جديد 3 أسبوع بالكويت. اوه ما شاء الله ما شاء الله هو Arya Dwinata تعيين جديد 3 أسبوع بالكويت. ما شاء الله. يلا نروح نسال الله. Bro, Habibi Makhluk, mau selamat. وفي سلم. كله شيل. انت يا انت كويتي كله شيل ما مشكلة. ما مشكلة. Ini muskil. Itu bagian apa tuh, Bos? Dia orang pribumi, dia bagian non emergency. Kayaknya kayak gitu kerja pakai disasa. Iya. Ya, biasa. Kayak mau ke masjid lah pokoknya. Ya. Ya hati-hati kalau teman-teman itu selalu cek itu di email itu inbox dan spamnya juga. Itu Mbak Arlena itu untungnya dapat 3 minggu atau 2 minggu atau berapa itu. Akhirnya beliaunya dapat CO, akhirnya waktu CO-nya masih ada, secepatnya dia ke imigrasi karena memang namanya kan cuma satu Arlena saja. Akhirnya langsung secepatnya ke imigrasi untuk penambahan nama. Lanjutnya balas CO dan alhamdulillah saat ini sudah mau berangkat sampai Kuwait. Tanggal 28 ini. Mbak Citrita sudah sarapan ini? Sudah bangun semua anak-anak nih? Kalau nggak tahu tuh Mas Arya gimana? kami satu hotel. Kalau saya udah bangun lah Pak dari tadi. Saya udah baik. Jadi kan kalau di hotel mungkin ini salah satu benefit yang kita bisa dapat yang kemari ya. Kalau di hotel tuh kalau misalnya kita lewat 1 kali jam makan itu pasti makanan menumpuk. Betul. Jadi akhirnya saya Sampai expire nih. dinner atau satpam di sini gitu. Tuh. Mas Arya Mubazir. di hostel. Mas Arya kamu kalau masih di hostel tuh pokoknya nikmatin hidup yang tenang di hostel, bener. Nanti kalau udah keluar dari hostel itu struggle tuh buat masak. Sepertinya begitu. Iya itu. Dipersiapkan ini. Harus dipersiapkan. Makan makanan hostel tuh nanti itu. Karena udah tinggal makan kalau di sini. Iya, baju tinggal dicuci. Makanan sampai tumpeng-tumpeng. Oh dulu bang. Iya. Oh dulu bang aku gini bang. Jadi kayak gula, kayak kopi itu dimasukin ke botol aqua semua tuh. Iya, udah disaranin ini sama Iya. Ya ini disusun Mas di sini Agus. Pak. Aku udah tahu. Udah siap. Udah masih banyak tuh gula pasir banyak banget tuh. Aku beli selama setahun bisa. Iya. Udah siap botol ini, botol air minum ini. Iya. Kosong. Botok. Ya di sini selai juga udah banyak, gula juga banyak nih. Tehnya juga banyak nih. Tehnya banyak nih. Mudah-mudahan aja nggak expire. Nah, teh tuh. Kalau teh saya nggak saranin deh disimpan deh, karena kalau simpen terlalu lama tuh rasanya nggak enak. Teh. Iya betul sih. Kalau gula oke deh, kalau gula kopi itu oke. Sama apa namanya itu jus. Selai, nggak ada sini kami nggak dikasih jus lagi udah selai Pak. Udah nggak ya? Susu aja sih. Susu cuman expired di susu. sini cepat. Setahun masih cukup lah. Oh masih ya. Tahun itu Mbak. Tak lihat dulu itu aninya. Oke, kita Expirednya berapa lama. Lumayan kan buat stok. Iya. Setelah 3 bulan loh ini. Numpuk ini. Cuma yang paling dikangenin di Indonesia itu ya itu Pak Indomie. Indomie banyak di sini mbak. Rasanya beda nggak? Sayur sebenarnya, Mbak Cut, sayur. Sayur. Rindu makan sayur. Itu ada sayur mentah sih Pak. Itu cuma segitu. kurang. Oh di hotelku sekarang mas di Bakala tuh namanya warung ya. Bakala istilahnya. Itu banyak ada kacang panjang, ada itu juga apa namanya terong, ada kangkung juga. Bakal laku.
Jadi kadang kalau kita makan Indo ya ngoseng sendiri gitu. Terus Kalau kalau nih, saya mau promosi di sini ya, nah, promosi teman-teman lokal ini. Ada namanya Mbak Yeni. Mbak Yeni itu sekarang bisa Yang gimana nih? pesanan menu Indonesia kayak rendang gitu, rendang terus lodeh gitu. Dia bisa. Jadi nanti kalau yang di Farmania, teman-teman Farmania ada Mbak Yeni tinggal di blok berapa itu ya? Blok 6. Heeh. Itu bisa pesan rendang tuh. Rasanya enak juga. Cuma 2 kidi tuh satu itu tuh. Bisa makan 2 hari lah. Kalau kangen rendang tuh pesan sama dia aja tuh. Enak. Sama Malang itu. Ya ini Mbak Yeni Malang apa ya? Apa ya? Ya bos. Oh, dia jualan itu ya. Sekarang jualan apa namanya? Kayak model-model Fish chop, rendang, apa namanya kemarin ya, ikan apa itu kan. Enak. Ini bos lah tinggal di tempat pula. Nih hostelnya enak banget tuh, yakin. Nyaman. Kita bisa parkirannya gampang. Alah nggak ada yang susah di sini, yakin. Yang punya mobil juga banyak kok mereka di sini. Dan itu khusus kalau saya pribadi khusus. Kalau saya overtime itu kan pulangnya kadang jam 10 malam, jam 12 malam kalau overtime kayak gitu. Jadi kan kalau saya nyampe itu nggak ada parkiran tuh susah. Bisa. Jatuh sama mudir tenang aja. Nah, pasti bisa lah. Nah, masalah sepele. Iyalah, nih kita pasang ini pasang kuas, pasang kalon. Nanti tak beli drum nih. Aku beli drum nggak apa-apa sih nanti kalau mau pasang drum. Wah, tua, Pak. Drum elektrik Ngeband, kan Pak. kita bikin di sini. Ya, Saya udah pernah makan 2 kali tadi sama Pak Tikno kemarin itu di Suksamia. Saya nggak tahu siapa Pak namanya Pak. Wadah. Ibunya Bu Mawaddah. Nah di situ juga lumayan rasanya Pak. Lumayan. Porsinya Coba besar itu. Mas lihat testimoninya. Enak, cuman porsinya besar. Gak habis sendiri. Belum ke Mbak Wardah kayaknya. apa itu? Pernah ke Mbak Wardah Salmia. Belum Samia, cuma saya sudah pernah ke ini doang ke apa itu? Ningsih. Baru nih doang jauhnya. Baru Ningsih ya. Ini Pak dari hotel 3 bulan lalu ke hostel untuk berapa bulan? Selamanya kalau mau. Selamanya sampai masa kontrak kita habis, atau kalau mau tinggal di luar itu bisa mengajukan ke MOH untuk mendapatkan allowance 20 dinar untuk tinggal di luar. Jadi itu pilihan. Tapi kalau misalkan saat ini kalau misalkan ada kebijakan dari MOH disuruh keluar semuanya, ya mendingan enak di luar. Ini kita tanyakan kalau saya pribadi better di luar lah ya. Kalau saya pribadi karena memang saya ada kendaraan terus ada itu. Kalau misalkan Mas Husni nih better di hostel atau di luar, Mas? Itu sih kalau menurut saya itu kalau saat better dua-duanya sih kalau menurut sih. Di hostel ya oke. Di hostel oke, karena fasilitas nyaman di hostel saya itu. Enak. Kalau mau di luar, kita bisa dapat allowance. Nanti ada sisa sekitar kalau buat bayar hostelnya, terus bayar buat accommodation gitu kan. Masih lumayan sisa lah, sekitar 30 kidian sama 20 kidian. Dari allowance itu. Jadi nggak masalah kalau saya sekarang itu masih stay di hostel gini ya nikmat aja, enjoy. Nanti kalau misalkan dari MOH itu ini allowance-nya turun kalian suruh pindah, ya nanti akan pindah kayak gitu. Coba allowance juga. Teman sehostel itu bagaimana? Random atau bisa request, Mas? Waktu kemarin nyari hostel atau nyari hostel MOH itu gimana?
Jadi kalau pas kemarin pengajuan housing, kalau dari hostel yang lokam itu, nanti kan teman-teman semuanya kan mengajukan untuk housing housing ya, housing paper gitu kan. Nah, biasanya itu satu flat itu, satu penempatan hostel itu harus diisi 4 orang gitu kan. Nah, jadi teman-teman ketika nanti ini yang khusus untuk yang cowok ya, kalau yang cewek sih sudah diatur sama MOH biasanya. Jadi ketika ke housing itu nanti harus bawa 4 paper sekalian. Jadi saran saya sih sebelum misalkan 2 minggu atau 2 minggu sebelum kalian itu selesai di lokam itu survei hostel dulu, hostel ministry mana gitu kan. Nah, nanti di situ disesuaikan dengan hospital kalian, misalkan di yang dekat sama Farmania, dekat sama Mubarak, dekat sama ini gitu kan. Nah, nanti di situ lihat, oh ini ada yang kosong nih. Kan pasti ada senior-senior kita tuh di situ tuh, ada teman-temannya, bisa nanya. Nanti kalau Mas Arya pengen di Farmania sini tempat saya juga nanti bisa komunikasi sama saya juga boleh. Nah, nanti kita pasti Mubarak deket gak Mas? Sama Jauh. Farwannya deket kan ya? Jauh ya? Tahu. Mubarak Kalau- itu nanti hostelnya, akomodasinya Mubarak itu kalau nggak di Salmia, Hawali, Oh, Salmia. Salmia, Salmia. jauh-jauh Mubarak jauh bang. Gitu nanti Iya, iya. ada space kosong kan gitu kan. Nanti tinggal bilang, Hmm. oh ada 4 space kosong, berapa orang? 4 orang. Nah, nanti ke bagian hostingnya yang di MOH itu bilang sudah survei hostelnya, tanyakan, oh sudah saya mau tempatkan di sini, alamatnya ini gitu kan. Nah nanti dari bagian staff sananya itu hostingnya itu pasti akan nelpon mudir sini. Itu akan mudir sini. Ada yang kosong di situ, bener. Nah nanti kan kita udah bilang sama mudirnya tuh, misalkan saya mau nempatin di sini nih gitu kan. Nanti oke, nanti papernya disebutkan akan ditempatkan di situ berapa orang kayak gitu. Amannya yaitu dari situ kita bisa request. Jadi kalau saya itu kemarin satu batch, kemudian kebetulan yang satu batch sama saya yang gabung 3 orang. Nah, jadi yang satunya saya ngambil apa namanya yang batch selanjutnya. Waktu itu saya hanya 3 orang yang shifted sini kan. Nah 1 orang itu Mas Arif itu masih sekitar 1 bulan berikutnya baru gabung. Tapi namanya sudah saya mention di sini gitu loh. Gitu. intinya bisa Oh, yang baru. lah kayak gitu, nggak random. Oke. Bisa dicarikan. Di request bisa nggak random. Nah, kira-kira nih Nah, untuk tahu gimana Mas? Gimana? untuk tahu ininya, Mas, kita apa namanya? Itu hostelnya ministry, daunnya yang mana itu dari mana, Mas? Untuk Nah, survei nanti sebelumnya itu maksudnya. Bisa tanya ke senior-senior kita yang di sini. Seniornya ya? Tanya senior. Pak Tino tahu semua tuh mana hotel ministry. Pak Tino tahu semua mana hotel ministry, mana hostel yang bintang 5, bintang 4, mana hostel yang pokoknya tahu semua. Ya, ini Oke. sekarang kita tanya ke Bidan Rita. Bidan Rita, kira-kira nanti kalau setelah selesai lokum itu Mbak lebih pilih di luar atau di hotel? Oh, saya sebenarnya orangnya simple, selama masih di provide sama ini saya mungkin ke hostel aja lupa. Cuma nanti setelah mungkin sudah adaptasi, mungkin saya lebih pilih ke luar karena mungkin bisa masak sesuai dengan Tapi- selera kita gitu. Mbak Cutrita, setahu saya itu kalau yang perempuan itu setelah baratah otain itu keluar, itu wajib keluar, Mbak. Oh iya. Wajib itu. Setahu saya sekarang tuh. Kalau yang gitu. perempuan loh ya. Kalau saya sarankan itu Mbak Rita nanti cari teman itu 4 orang lah ya. Itu di Al Nasr di Khaitan, itu dekat maternity, itu gedungnya bagus banget. Itu nyaman banget. Teman-teman banyak yang di situ tuh, yang teman-teman lokal itu. Itu satu kamar itu 4 orang kan. Itu sekitar 350 atau berapa kan. Nanti jatuhnya mungkin satu Lebih orangnya murah ya. 90-an. 90. Itu worth it banget itu, Bang, Mbak. Asli. Berarti kalau satu kamar tuh bisa isi 2 orang, berarti muat nggak Ya. kira-kira kamarnya besar sih? Gede, kamarnya gede kamarnya Oh, gede. iya. Nyaman banget. Nggak, maksudnya bisa lebih hemat gitu satu kamar berdua. Ya, kalau berdua ya 350 bagi 2, kalau bagi 4 Nah, maksudnya gini, maksudnya rata-rata di Kuwait itu kan satu apartemen itu kan 2 kamar. Nah, satu kamar diisi 2 orang, Oh.
artinya satu apartemen diisi 4 orang kayak gitu. Jadi kan Oh Iya. gitu. Oh iya. Lebih murah kan jadinya kan. Iya. Lebih Nanti kalau murah. pengen itu tanya teman-teman yang di Al Nassr Building tuh. Teman-teman Oh, Matur itu gitu. Saya juga rencana mau pindah situ nanti kalau kalau dapat allowance Pak Tino suruh situ nanti sama saya. Al Nassr Building kaitan. Bos banget. Pindah. ya intinya kalau makanya kalau saya pribadi mendingan tinggal di luar itu lebih ekonomis. Karena kan kalau misalkan kita tinggal di akomodasi nih, otomatis kan 120 kan kita nggak dapat 120, tapi kalau kita tinggal di luar kasih 120. Nah, nanti kalau misalkan satu hostel itu 4 orang, berarti kan harga hostel itu 480 kayak gitu kan. Rugi kita. Iya betul betul. Kalau saya hitung-hitung kemarin Pak Bos, kalau yang di Al Nassr itu untuk hostel katakanlah 90 ya. Oke. Kan udah 90. Untuk transportasi 20 gitu. Udah 110 kan. Ya, nyisain 10 kidian lumayan sih gitu buat beli kuota gitu kan. Bisa. Buat jajan beli inilah, beli bakso. Nah, iya makanya bisa nyisain lah gitu kan. Kalau mau nyari lebih murah ya bisa, cuma kan mungkin fasilitasnya yang kurang inilah. Kalau di hostel dapat makan untuk cewek. Iya, di hostel namanya. Bang Husni mau nanya, Ya, untuk transportasinya bagaimana tuh kalau misalnya kita ambil allowance gitu? kalau allowance itu transportasi itu kita nanti private bang. Jadi kalau misalkan gini, misal contoh ya, nanti di Al Nassr itu ada, misalkan saya, misalkan rencana mau ke Al Nassr di Kaitan, saya stay di situ. Nanti kan ada bis ministry tuh, bis ministry. Bisa nanyakan ke situ tuh, ikut bis ministry, tapi nanti kita bayar ke drivernya pertama. Atau yang kedua nanti ada kayak ada jasa transport lain tuh. Bayar juga nanti jemput rutin setiap kita dinas kayak gitu. Itu biasanya Itu berapa sebulan, Pak? 10. ada yang 10, ada yang 10, ada yang 15 kayak gitu. Kalau dekat-dekat mungkin 15. Dulu kalau yang jauh dari Salmia ke ada teman saya dari Salmia itu Salmia ke edisi kan jauh ke MOH itu dekat MOH. Itu 20 kubik. Yang dekat-dekat ya. Makanya kalau dapat allowance ya bisa lah kalau bisa sedikit lumayan, paling 15 kubik lumayan. Iya. Jadi kalau Mau digaji, Pak ya? misalkan gini aja Mbak Jun. Kalau misalkan ya harga akomodasinya itu per bulan 270 atau 280 yang 2 kamar, cari yang maksimal 300 lah per bulan untuk apa namanya rent apartemennya kayak gitu. Kalau dibagi 4 itu kan kalau misalkan 300 dibagi 4 berapa? 80-an ya. Ya, 80 apa 36. Lebih 75 lah. Yuk 70, 75 dinar. 75 dinar terus misalkan transport untuk transport itu maksimal aja lah 20. 95 masih nyisa itu 25-an. Masih 25 kidi lumayan masih gitu kan. kayak gitu. Karena gini. Kalau kita pun tinggal di akomodasi, tetap orang Indonesia namanya orang Indonesia ya, tetap masak tiap hari. Bener. Rencana gitu, Pak. Rencana gitu. Masak. Minimal tumis kangkung gitu. Iya, tetap masak tiap hari. Jadi meskipun di sana ada dikasih makan 3 kali sehari itu paling ambil buahnya aja, paling ambil telurnya aja kayak gitu. Iya, Tadi iya, benar. makanya Karena masih kalau saya pribadi itu lebih setuju kasih allowance kita tinggal di luar itu enak. iya. Karena memang belum tahap hostelnya masih belum kebayang, jadi sementara karena fasilitas hotelnya udah cukup lumayan, Iya. sementara gitu dah. Cuma kita lihat nanti ke depan. Memang ada rencana memang tinggal di luar di luar itu supaya bisa lebih hemat lagi, jadi kita bisa masak sesuai yang kita mau gitu. Jangan lupa undang kami nanti kalau Insya Allah, Pak. Mas Arya itu. Ya Mas. iya Pak. Pokoknya yang penting jangan ngundang Husni.
Ngapis-ngapisin makan. Kalau go. Bos, saya izin live dulu ya. Bos, saya izin live dulu. Ini mau Nanti kita bisa mau off satu. 2 jam gitu ya. Oke, Bos. Thank you semuanya. Thank you Mas. Oke. Halo. Oke ya, Bye. Mbak Rita. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Yang sudah dapat CO apa masih banyak yang belum berangkat? Masih 100-an masih belum. Ya, ini yang CO-nya barengannya Mbak Jutrita, Mbak Mas Arya itu banyak sekali yang di Januari itu masih belum berangkat. Plus CO yang di Maret sama satu lagi CO yang di bulan Juni nggak salah. Ada yang dapat masih belum berangkat. Gitu. Oke. Oke ya Mbak Rita sama Mas Arya, terima kasih sudah bergabung dengan kami, memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Appreciate buat teman-teman semuanya dan semoga sukses. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih Pak.